Sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Willy Rizky Aspraviro Situmorang dengan NIM 16012112. Ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan Memprediksi Hasil Panen Padi pada Desa Peterjati dengan Metode Propagation. Yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Ibu Miftahul Jannah, MKOM, dan yang saya hormati Ibu Bapak penguji saya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hasil skripsi saya. Implementasi jaringan saraf tiruan memprediksi hasil panen padi pada desa Pekerjati dengan metode propagation. Latar belakang, masalah yang dihadapi adalah pemanenan padi pada desa Pekerjati yang cukup rendah mengakibatkan kerugian besar. Hal ini disebabkan oleh naiknya biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja, yang berakibatkan adanya kendala dalam perawatan kesuburan tanah dan perawatan padi. Solusi pemecahan masalah yaitu membangun aplikasi yang dapat memprediksi jumlah hasil panen padi dengan algoritma propagation. Hasil yang diharapkan adalah para petani dapat mengestimasi jumlah hasil panen padi untuk memperkirakan tingkat keuntungan padi pada petani sehingga mencegah kerugian maupun memanfaatkan peluang yang terjadi. Ruang lingkup masalah 1. Data yang digunakan adalah data panen padi di Desa Pekerjati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2017 sampai 2019. Dan variabel yang digunakan berupa luas tanah per rantai atau 400 meter persegi. Yang kedua, jaringan saraf tiruan ini menggunakan metode propagation dalam proses penelitiannya. Yang ketiga, perancangan aplikasi menggunakan pemrograman berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP. Rumusan masalah 1. Bagaimana cara implementasi jaringan saraf tiruan untuk memprediksi hasil panen padi dengan metode propagation. Tujuan penelitian 1. Untuk menerapkan metode propagation dalam merancang sistem jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jumlah hasil panen padi. Yang kedua, untuk merancang pemrograman web dengan HTML dan PHP estimasi jumlah hasil panen padi untuk petani. Manfaat penelitian 1. Petani dapat memperkirakan kerugian lebih dini dengan mengetahui prediksi jumlah hasil panen padi. Kedua, petani dapat memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi setelah mengetahui prediksi jumlah hasil panen padi. Yang ketiga, memahami penerapan metode propagation dalam implementasi jaringan saraf tiruan untuk memprediksi hasil panen padi. Kerangka penelitian. Dalam kerangka penelitian memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah adalah tentang memprediksi hasil panen padi. Prediksi hasil panen padi ini membutuhkan sebuah sistem jaringan saraf tiruan yang mempermudah petani dapat dalam menentukan hasil panen padi. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data menggunakan dua data, yaitu data primer. Data primer ini meliputi dua cara, yaitu cara observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan tinjauan langsung ke tempat lokasi yang dilakukan penelitian. Yang kedua, cara wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para petani desa. Dan yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dapat dihasilkan dari hasil studi kepustakaan, pengumpulan data dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber internet yang berhubungan dengan memprediksi hasil panen padi yang menggunakan metode propagation. Tahap ketiga, analisis metode propagation. Tahap ini bertujuan menganalisis metode propagation, di mana dalam metode-metode ini memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Menormalisasi data. Normalisasi data adalah mentransformasikan data input dan target sehingga data input dan target tersebut masuk dalam suatu range tertentu. Yang kedua, perancangan struktur jaringan optimum. Pada proses perancangan struktur jaringan yang optimum ini akan ditentukan jumlah input layer, hidden layer, dan output layer yang digunakan dalam jaringan. Yang ketiga, menentukan laju pembelajaran atau learning rate dan momentum. Hasil keputusan yang kurang memuaskan dapat diperbaiki dengan penggunaan koefisien pemahaman dan momentum secara trial and error untuk mendapatkan nilai-nilai bobot yang paling optimum agar SME jaringan dapat diperbaiki. Yang keempat, denormalisasi. Denormalisasi adalah mengembalikan data-data yang ternormalisasi output jaringan kembali ke nilai-nilai aslinya untuk mendapatkan nilai output dan range yang sebenarnya. Setelah ini, maka siaplah untuk diimplementasikan. Tahap yang keempat, perancangan sistem. Perancangan sistem adalah merancang desain atau sebuah sistem
atau mendesain sebuah sistem dengan baik yang berisikan langkah-langkah operasi dalam memproses pengolahan data. Perancangan sistem dalam penelitian ini menggunakan basis web dengan bahasa pemrograman PHP dan HTML, serta database menggunakan MySQL dengan XMPP. Tahap yang kelima, implementasi. Implementasi adalah suatu penerapan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan tahap yang sudah direncanakan. Tahap ini akan dilakukan pengujian memproses data metode propagation. Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua tahap. Tahap yang digunakan dalam pengujian yaitu: 1. Pengujian secara manual. Pengujian secara manual dilakukan dengan mengolah data yang telah didapat dari analisa manual. Yang kedua, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam rumus-rumus pelatihan algorithm propagation. Tahap yang keenam, pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan untuk bertujuan mengetahui sistem yang dirancang berjalan baik atau tidak dengan melihat batas dan kriteria tertentu. Pada tahap ini dilakukan pelatihan terhadap jaringan untuk mengenal pola dan bisa menjadi target yang diinginkan. Dan tahap yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Tahap ini dapat menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan semua data yang didapat. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat, dan proporsi. Perancangan masukan. Dalam perancangan masukan ada rancangan login, ada rancangan halaman login, di mana halaman ini hanya memasukkan nama user dan password dan login, dan ada rancangan halaman utama. Dalam rancangan halaman utama ini memiliki beranda, prediksi, dan logout. Rancangan halaman proses prediksi. Dalam halaman ini kita dapat menentukan jumlah neuron, jumlah iterasi, data latih, maksimum error, dan SMI-nya dengan cara pilih data dan memasukkan data proses, dan akan menghasilkan bobot dan bias awal dan mengamatkan hasil perhatian. Dan hasil prediksi berikutnya langsung muncullah rancangan pengeluaran hasil tabel prediksi, yaitu dengan tabel luas tanah, variabel Y, dan keterangannya. Sekian dan terima kasih.